Bunga mawar indah warnanya, harum semerbak di pagi hari. Bertemu lagi dengan saya di acara khutbah Mimbariyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ustadz Ridwi Habibi, yang saya hormati Dewan Asatidz dan Asatizah serta seluruh para hadirin dan teman seperjuangan yang saya cintai. Yang pertama-tama, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terhitung. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di acara Ikhtibarul Khutbah Mimbariyah ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, rahmatul lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman kejahiliahan, ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu ini. Yang ketiga, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya tempat, kesempatan, dan waktu sehingga dapat berdiri di depan para hadirin sekalian untuk membawakan sebuah pidato dengan judul Bahaya Riya bagi Pelakunya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan pidato, saya akan membacakan firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Pada ayat alladzina hum yura'un, kata yura'un disebut juga dengan riya, diartikan diambil dari kata ru'yah yang artinya seseorang menyukai jika dilihat oleh orang lain. Maksudnya, dia akan berbuat suatu amalan bukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar mendapat pujian dari orang yang melihat. Riya adalah penyakit hati yang mengerikan. Kenapa? Karena hal itu akan menghapuskan amal ibadah, penyebab murkanya Allah, dibenci serta dilaknatnya. Riya adalah perbuatan yang merusak niat di dalam hati. Riya juga termasuk ke dalam kategori syirik kecil, yang pelakunya tidak akan diampuni dosanya sampai meninggal kecuali dia bertaubat sebelum ajalnya datang. Dan termasuk dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharram minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi birrihu fi makanin sahiq. Artinya, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, maka ia seolah-olah terjatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dan kesyirikan adalah lautan yang tidak bertepi karena sangat banyak ragamnya, dan sangat sedikit orang yang bisa selamat dari kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal suatu amalan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia terjatuh ke dalam lubang kesyirikan pada iradah serta niatnya.
namun berbeda dengan ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Nah, ikhlas adalah memurnikan perbuatan, ucapan, keinginan, tujuan ataupun niat semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun tercampur rasa riya dalam hatinya. Dalam hadis disebutkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang beramal suatu amalan tujuannya untuk didengar oleh manusia, maka Allah akan memperdengarkan padanya. Dan barang siapa yang beramal tujuannya agar dilihat oleh manusia, maka Allah akan memperlihatkan padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun perbedaan antara riya dan sum'ah, kalau riya adalah amalan zahir yang kelihatannya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun batinnya bertujuan agar mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya. Sama halnya seperti orang yang sholat dan bersedekah. Berbeda dengan sum'ah. Kalau sum'ah adalah amalan lisan yang secara zahir itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam batinnya ia memiliki tujuan lain. Tujuan orang tersebut adalah agar ucapannya didengar oleh orang lain sehingga orang yang mendengarnya memuji dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hindun Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama maqama riya'in wa sum'atin riyallahu ta'ala bi yaumil qiyamah wa sam'ah." Barang siapa yang berdiri karena riya dan sum'ah, maka Allah akan membuka serta memperlihatkan aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Ada seorang penyair berkata dalam syairnya, setiap orang akan mengetahui seluruh perbuatannya jika sampai di sisi Allah yang Maha mengetahui. Adapun dampak yang orang yang berbuat riya adalah akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Mau? Disebutkan dalam hadis disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumil qiyamah wa zakara salasah wa fihi rajulun ta'allamul ilma wa 'allamahu wa qara'atul Qur'an summa fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha." Qala fama 'alimta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'atul Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liuqal 'alimun wa qara'atal Qur'ana liuqal huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rawahu Muslim. Sesungguhnya orang yang pertama kali dihukumi kelak pada hari kiamat ada 3. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang baca Al-Quran. Kemudian Allah menampakkan seluruh nikmat-nikmat yang akan diperolehnya. Lalu Allah bertanya, dan ia pun mengakuinya. Dan Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Ia pun menjawab, aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku membaca Quran hanya untukmu. Lalu Allah menyangga, dusta kamu, akan tetapi kamu menuntut ilmu agar dikatakan kamu orang yang alim. Kamu membaca Al-Quran agar dikatakan kamu adalah qari dan kamu memperolehnya. Kemudian Allah memerintahkan agar diseret mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan, orang yang pertama kali akan dicemplungkan ke dalam neraka adalah orang yang bertauhid, termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang riya dalam beramal. Dan yang paling terdepan adalah orang yang alim, mujahid, serta penderma yang melakukan perbuatan tersebut hanya karena bertujuan riya. Itu menunjukkan bahwa riya adalah termasuk ke dalam kategori syirik kecil. Itu menyebabkan pelakunya tidak menyadari perbuatannya akan kebodohannya, akan keagungan Sang Pencipta. Dalam hal ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
bahwasannya senangnya seseorang manakala dia dipuji oleh orang lain, tetapi dia tidak mengharapkan pujian tersebut, maka ikhlas dalam dirinya tidak menjadi aib sama sekali. Selagi dia memulai amalan dari pertama dia melakukan ikhlas dan keluar dari amalan tersebut, ikhlas masih mengiringi dirinya. Dalilnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Araita rajula ya'malul amala minal khair wa yahmadun nasu alaihi qala inna ajilun busyral mu'minin." Rawahul Muslim. Pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa pendapatmu jika seorang hamba melakukan amalan kebajikan lalu dia dipuji oleh manusia?" Maka Rasulullah menjawab, "Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak meninggalkan suatu amalan hanya karena orang lain. Bagi orang yang sudah mempunyai amalan masyru' seperti salat duha, tahajud, bersedekah, atau amalan-amalan yang lainnya, sebaiknya tidak dia tinggalkan walaupun ia bersama orang lain. Kerjakanlah walau ia sendiri, karena Allah melihat keikhlasan dari hati seorang hamba. Dan hal itu harus dibarengi dengan rasa usaha agar terhindar dari rasa riya, agar rasa ikhlas itu tidak rusak. Seharusnya kita seorang muslim harus menghilangkan rasa riya, menjauhkan rasa riya, membuang rasa riya dan memperbaiki hati agar amal yang kita kerjakan menjadi ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan itulah yang diperantarkan kepadaku, dan akulah orang yang pertama-tama kali menyerahkan diri kepada Allah. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Karena saya adalah hamba yang lemah, yang tak luput dari salah, saya mohon ampun kepada Allah. Malam-malam makan iga, bangun pagi salat subuh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.